Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, mari kita bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita mengenai tentang hukum-hukum tajwid di dalam membaca Al-Qur'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba belajar bersama tentang nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki. Saya ulangi kembali, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba bersama-sama mempelajari nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yang 15. Ya, perlu kita ketahui ibu-ibu, ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, maka cara membacanya itu harus samar-samar atau kita menyamarkan nun sukun mati atau tanwin. Ya, jadi nun sukun itu dan tanwin itu ketika bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, maka kita harus menyamarkan. Ketika kita membacanya harus sama-samar. Ya. Sebagaimana contoh yang terdapat di halaman 12 ini, saya akan coba bacakan. Min tahtiha. Jadi tidak kentara huruf min tahtiha, tetapi huruf minnya itu harus disamarkan, huruf n-nya harus disamarkan menjadi ng. Semuanya contohnya saya contohkan kembali. Min tahtiha, min tahtiha. Ya, kembali ke contoh yang kedua. Ila anta zakka, ila anta zakka. Ya, contoh yang lain. Tasmiyatal unsa. Nah, di sini terdapat huruf ikhfa. Yang mana huruf ikhfa itu? Huruf sa, 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 sa. Ya, huruf sa itu adalah salah satu huruf ikhfa. Dan sebelum huruf sa itu ada nun sun. Maka kita harus membacanya dengan samar-samar. Huruf unsa, ya, itu dibaca sama-sama menjadi unsa. Nah, dibaca sama-sama. Saya kembali ulangi baca, dan ibu-ibu coba perhatikan sambil mengikutinya dalam hati. Tasmiyatal unsa, tasmiyatal unsa. Ya, contoh yang lain. Sajjaja. Saya ulangi kembali. Sajjaja. Ya, contoh yang lain. Ya, di sini kita menemukan nun sukun bertemu dengan huruf ja. Nah, huruf ja itu adalah salah satu huruf ikhfa hakiki. Maka harus kita baca samar-samar. Anjainakum, anjainakum. Nah, sama juga di sampingnya, ya. Di situ dhammatain bertemu dengan huruf ja, salah satu huruf ikhfa. Ainun jariyah, ainun jariyah. Ya, kita ke contoh yang lain. Nah, di sini kita mendapati huruf da bertemu dengan huruf nun sukun. Nah, huruf da ini juga adalah salah satu huruf ikhfa.
maka harus dibaca sama-sama ketika nun sukun bertemu dengan huruf ifa maupun tanwin. Saya ulangi lagi, ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa hakiki yang 15, maka harus dibaca sama-sama antara jelas dan tidak, nun sukunnya dan tanwinnya. Saya contohkan kembali. Man dassaha, man dassaha. Contoh yang lain, wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa. Ya, sekarang kita pindah belajar di halaman 13. Ya. Kita cari ayat-ayat yang panjang supaya cara membaca kita tambah mantap, ya, tambah bagus. Ya. Wa mizajuhu min tasnim. Ya. Coba ibu lagi perhatikan. Wa mizajuhu min tasnim. Perhatikan coba lagi ibu-ibu. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, sekarang coba ibu-ibu ulangi setelah saya bacakan. Wa mizajuhu min tasnim. Ya. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, kita ulangi sekali lagi. Wa mizajuhu min tasnim. Sekali lagi. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, di situ ada huruf ikhfa satu yang mana? Min tasnim. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, jadi mari kita ulangi terus sampai bacaan kita di contoh yang pertama ini bagus dan lebih bagus kembali. Kita kembali ke contoh yang kedua. Fima anta min zikraha. Fima anta min zikraha. Nah, di sini kita mendapati dua huruf ifa, ya, huruf ifa. Yang pertama dikata anta, anta. Yang kedua min zikra, min zikra. Nah, di situ huruf ta bertemu dengan huruf nun sukun. Dan yang kedua huruf za bertemu dengan huruf nun sukun juga. Maka kedua-duanya harus dibaca sama-sama antara jelas nun sukunnya dan tanwinnya. Ya. Kita ulangi lagi dan kita perhatikan sama-sama. Sebenarnya kita ulangi juga bersama-sama. Fima anta min zikraha. Fima anta min zikraha. Ya, sekarang kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Fima anta min zikraha. Sekali lagi. Fima anta min zikraha. Sekali lagi. Fima anta min zikraha. Nah, sampai situ. Ya, ibu-ibu silakan ulangi dan ulangi terus sampai bacaannya tambah lancar. Sekarang kita akan kembali ke contoh yang ketiga. Au miskina za matrabah. Au miskina za matrabah. Nah, di sini kita mendapati satu ifa yang mana fathatain bertemu dengan huruf za. Fathatain bertemu dengan huruf za. Jadi huruf
Fathatainnya itu ketika dimasukkan ke huruf za harus samar-samar. Ya, sebagaimana contohnya tadi, au miskina, au miskina za, au miskina za. Ya, jadi harus sama-sama. Ya. Sekarang kita ya, perhatikan baik-baik. Setelah itu kita ulangi bersama-sama. Au miskina za matrabah. Ya, mari kita ulangi sama-sama. Au miskina za matrabah. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Au miskina za matrabah. Sekali lagi. Au miskina za matrabah. Sekali lagi. Au miskina za matrabah. Ya. Sekarang kita ke contoh yang lain. Ke potongan ayat yang keempat. Coba diperhatikan, saya akan bacakan sebelum saya jelaskan. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Nah, sekarang kita mendapati kembali nun sukun dan huruf za. Ya. Dan yang kedua, fathatain bertemu dengan huruf ta. Ya. Maka keduanya ini ketika kita baca sama dengan yang kita lakukan di contoh-contoh yang lain. Harus disamar-samarkan. Ya, mari kita kembali mengulanginya. Fa'anzartukum naran talazza. Ya, coba dipastikan kembali. Fa'anzartukum naran talazza. Ya, sekarang coba ibu-ibu ulangi setelah saya sebutkan. Fa'anzartukum naran talazza. Ya, kita ulangi sama-sama sekali lagi. Fa'anzartukum naran talazza. Sekali lagi. Fa'anzartukum naran talazza. Ya, jadi harus disamarkan. Ya, kita ke contoh yang lain. La yaflaha illal ashqa. Saya ulangi lagi. La yaflaha illal ashqa. Ya, sini tidak ada huruf tidak ada huruf ikhfa di sini. Jadi kita loncati saja. Kita ke contoh yang lain terdapat di akhir potongan ayat yang di bawah. Ya, saya coba bacakan. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, hati-hati di sini ada huruf qaf sama huruf do dan huruf dha. Bagus. Aku berdampingan. Jadi ketika kita menyebutkannya hati-hati jangan sampai kita mau menyamakan semua ketika kita membacanya. Saya coba bacakan lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, jadi mana ikhfanya di sini? Ya, anqadha. Ya, di sini. Anqadha. Jadi di nun sukunnya bertemu dengan huruf qaf. Ya, huruf qaf ini juga adalah salah satu huruf ikhfa. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain atau dhammatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15 itu, maka harus dibaca samar-samar. Ya, saya coba akan contohkan kembali. Setelah itu kita ulangi bersama-sama. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, kita ulangi lagi sama-sama. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, kita ulangi sekali lagi. Alladzi anqadha dhahrak.
Ya, mungkin cukup sekian dulu ibu-ibu. Insya Allah kita akan melanjutkannya di sesi-sesi yang lain. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat mempelajarinya dengan baik dan mohon diperhatikan ketika kita mempelajarinya dan mencontoh setiap contoh yang kita praktekkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.